Di dunia ini, ada suku yang menganggap potong jari sebagai tanda cinta dan duka. Ada budaya yang menilai perempuan semakin cantik justru saat bibirnya dilubangi dan dipasangi piringan besar. Dan ada pula tradisi yang menjadikan luka permanen di wajah sebagai bukti kedewasaan dan kehormatan. Buat kita yang hidup di dunia modern, semua ini terdengar ekstrim, menyakitkan, bahkan sulit diterima dengan logika. Namun bagi mereka yang menjalaninya, tradisi ini bukan tontonan, bukan sensasi, melainkan identitas, warisan, dan cara hidup yang sudah ada jauh sebelum dunia modern mengenal kata normal. Di dunia ini, kita akan membahas 7 suku di dunia dengan tradisi dan penampilan paling ekstrim, paling sering disalahpahami, namun penuh makna jika dilihat dari sudut pandang mereka sendiri. Dunia ini sangat luas, dan semakin jauh kita melangkah dari kota besar, semakin kita sadar bahwa cara hidup manusia itu beragam. Apa yang kita anggap wajar, bisa jadi dianggap aneh di tempat lain. Sebaliknya, apa yang kita anggap ekstrim, justru merupakan hal biasa bagi komunitas tertentu. Suku-suku yang akan kita bahas hari ini bukanlah suku primitif tanpa makna. Mereka memiliki sistem sosial, nilai spiritual, dan filosofi hidup yang kuat. Hanya saja, cara mereka mengekspresikannya seringkali membuat dunia luar terdiam. Kita mulai perjalanan ini dari Indonesia, suku Dani, Papua, Indonesia. Di wilayah pegunungan tengah Papua, terdapat sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan tinggi dan kabut tipis. Tempat ini dikenal sebagai Lembah Baliem, rumah bagi salah satu suku paling terkenal di Indonesia Timur, suku Dani. Suku Dani merupakan suku terbesar di wilayah ini. Mereka hidup dari pertanian sederhana, berburu, dan berternak. Kehidupan mereka sangat terikat dengan alam dan komunitas. Bagi suku Dani, keluarga adalah segalanya. Ikatan darah, kesetiaan, dan kebersamaan berada di atas segalanya. Namun di balik kehidupan yang tampak damai, ada satu tradisi duka yang membuat banyak orang luar merasa ngeri. Tradisi ini dikenal dengan nama Ikipalin. Ikipalin adalah ritual duka cita ekstrim. Saat seorang anggota keluarga meninggal, terutama laki-laki yang berperan penting dalam keluarga, para perempuan yang ditinggalkan akan memotong satu ruas jari mereka sendiri. Bukan sekedar simbol, benar-benar dipotong. Rasa sakit fisik yang muncul dipercaya mencerminkan rasa sakit batin akibat kehilangan. Bagi suku Dani, kesedihan tidak cukup hanya ditangisi. Kesedihan harus dirasakan, ditunjukkan, dan dikorbankan. Semakin dalam hubungan dengan orang yang meninggal, semakin besar pengorbanan yang dilakukan. Di masa lalu, tradisi ini dilakukan tanpa alat medis modern, tanpa anestesi, tanpa pereda nyeri. Hari ini praktik Ikipalin memang mulai ditinggalkan. Pendidikan, agama, dan pengaruh dunia luar perlahan mengubah cara pandang generasi muda Dani. Namun jika kamu melihat tangan perempuan Dani yang sudah lanjut usia, bekas jari yang hilang itu masih ada. Diam, tapi menyimpan cerita tentang cinta, kehilangan, dan kesetiaan yang ekstrim. Suku Mentawai, Indonesia. Kita beralih ke bagian barat Indonesia, ke gugusan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Suku Mentawai sering disebut sebagai salah satu suku tertua di Nusantara. Mereka hidup di tengah hutan tropis, menyatu dengan alam, sungai, dan kepercayaan leluhur. Bagi suku Mentawai, keseimbangan hidup bergantung pada hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh-roh penjaga. Salah satu ciri paling ikonik dari suku Mentawai adalah tato tradisional mereka. Mentawai dikenal luas sebagai pemilik salah satu tradisi tato tertua di dunia. Bagi mereka, tato bukan sekedar hiasan tubuh. Tato adalah catatan hidup. Setiap garis, setiap motif, melambangkan perjalanan hidup seseorang, status sosial, keahlian berburu, peran dalam komunitas, bahkan hubungan spiritual dengan alam. Proses pembuatan tato ini sangat menyakitkan. Jarum tradisional digunakan untuk menusuk kulit berulang kali dengan tinta alami dari tumbuhan. Tidak ada mesin, tidak ada anestesi. Selain tato, suku Mentawai juga memiliki tradisi meruncingkan gigi. Gigi dianggap sebagai simbol keseimbangan batin. Gigi yang runcing melambangkan keindahan dan kedewasaan. Bagi dunia luar, ini terlihat ekstrim. Namun bagi suku Mentawai, inilah cara menjaga identitas di tengah perubahan zaman. Suku Apatani, India. Kita lanjut ke Lembah Zero, di negara bagian Arunachal Pradesh, India.
Di wilayah pegunungan ini, tinggal suku Apatani, komunitas yang dikenal karena sistem pertanian berkelanjutan dan budaya yang sangat kuat. Perempuan Apatani generasi lama memiliki ciri yang sangat mudah dikenali, tato vertikal di wajah, dan sumbat hidung besar dari kayu yang disebut iapin hulu. Namun di balik penampilan unik ini, tersimpan kisah yang cukup gelap. Menurut cerita turun-temurun, perempuan Apatani dikenal sangat cantik. Kecantikan mereka membuat suku lain sering menculik para perempuan muda. Untuk melindungi diri, para perempuan Apatani justru mengubah penampilan mereka sendiri. Mereka memasang sumbat hidung besar dan menato wajah agar terlihat kurang menarik di mata orang luar. Ini bukan tentang estetika, ini tentang keselamatan. Hari ini, tradisi ini hampir punah. Generasi muda Apatani tidak lagi melanjutkan praktik tersebut. Namun wajah-wajah perempuan Apatani yang sudah lanjut usia, bekas jari yang hilang itu masih ada. Diam, tapi menyimpan cerita tentang cinta, kehilangan, dan kesetiaan yang ekstrim. Suku Mursi, Ethiopia. Dari Asia kita berpindah ke Afrika Timur, tepatnya di lembah Omo, Ethiopia Selatan. Di wilayah terpencil ini hidup suku Mursi, salah satu suku yang paling sering difoto, namun juga paling sering disalahpahami. Ciri paling mencolok dari perempuan Mursi adalah piring bibir. Saat seorang gadis memasuki usia remaja, bibir bawahnya akan dilubangi. Beberapa gigi bawah dicabut, lalu piringan dari tanah liat atau kayu dimasukkan ke bibir tersebut. Seiring waktu, piringan diganti dengan ukuran yang lebih besar. Semakin besar piringannya, semakin tinggi status sosial perempuan tersebut. Ia dianggap lebih dewasa, lebih berharga, dan lebih dihormati. Ada teori yang mengatakan bahwa tradisi ini awalnya bertujuan untuk melindungi perempuan dari perdagangan budak, dengan membuat penampilan mereka dianggap tidak menarik. Namun seiring waktu, tradisi ini berubah menjadi simbol kecantikan dan kebanggaan budaya. Di era modern, sebagian perempuan Mursi mulai meninggalkan tradisi ini. Namun bagi sebagian lainnya, piring bibir adalah warisan yang tidak bisa dilepaskan. Suku Mangbetu, Republik Demokratik Kongo. Di hutan hujan Afrika Tengah, hidup suku Mangbetu. Mereka dikenal sebagai suku yang sangat menghargai arti. Musik, patung, dan arsitektur Mangbetu terkenal elegan dan detail. Namun ada satu tradisi Mangbetu yang membuat mereka dikenal dunia, Lipombo. Lipombo adalah praktik memanjangkan tengkorak sejak bayi. Kepala bayi dibalut dengan kain ketat agar tumbuh memanjang. Bagi suku Mangbetu, kepala lonjong melambangkan kecerdasan, keindahan, dan status sosial tinggi. Tradisi ini tidak lagi umum dilakukan saat ini. Namun lukisan, foto, dan artefak lama menjadi bukti bahwa standar kecantikan manusia selalu berubah tergantung budaya dan zaman. Suku Dinka, Sudan Selatan. Kita tutup perjalanan ini di Sudan Selatan, rumah bagi suku Dinka, salah satu kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut. Bagi suku Dinka, sapi bukan sekedar hewan ternak. Sapi adalah simbol kekayaan, kehormatan, dan spiritualitas. Jumlah sapi yang dimiliki seseorang menentukan status sosialnya di komunitas. Namun selain hubungan kuat dengan ternak, suku Dinka juga memiliki ritual kedewasaan yang ekstrim. Saat anak laki-laki memasuki usia remaja, wajah mereka akan disayat menjadi pola tertentu. Sayatan ini dilakukan tanpa ekspresi rasa sakit. Bekas luka ini menjadi tanda bahwa seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanak dan siap memikul tanggung jawab sebagai pria dewasa. Semakin jelas dan rumit bekas lukanya, semakin tinggi rasa hormat yang ia dapatkan. Luka ini bukan aib, justru menjadi sumber kebanggaan seumur hidup. Tradisi-tradisi ini sering disebut ekstrim, aneh, tidak manusiawi. Namun jika dilihat lebih dalam, semuanya lahir dari nilai yang sama, cinta, kehormatan, perlindungan, dan identitas. Mereka hanya mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Dan mungkin yang membuat kita merinding bukan karena tradisinya, melainkan karena kita menyadari betapa sempitnya definisi normal yang kita miliki. Menurut kamu, tradisi mana yang paling ekstrim? Dan apakah dunia modern benar-benar lebih manusiawi dibanding mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa subscribe.